Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, Ibu akan mereview sedikit cara menghitung subnetting dari sebuah IP address. Oke, kalau misalnya nanti ke depannya kalian melihat SM itu kepanjangan dari subnet mask. Fungsinya apa nanti kita lihat pada penggunaannya. Lalu seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kelas IP itu ada 5, ada kelas A, B, C, D, dan E. Tapi yang biasa digunakan adalah kelas A, B, dan C. Karena kita akan mempelajari subnetting, maka kelas A, B, C-nya itu akan dilihat dari prefix yang akan digunakan. Jadi slash seperti ini namanya adalah prefix ya. Jadi kalau kelas A, prefixnya yang bisa digunakan adalah /8 sampai dengan /15. Untuk kelas B, prefix yang bisa digunakan adalah /16 sampai dengan /23. Untuk kelas C, prefix yang bisa digunakan adalah /24 sampai dengan /32 gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah posisi network dan host pada tiap-tiap kelas IP. Untuk kelas A, posisinya adalah network, host. Untuk kelas B adalah network, host. Untuk kelas C, posisinya adalah network, baru yang terakhir adalah host. Oke, kita lihat penggunaannya. Di sini Ibu ada contoh sebuah IP address. IP-nya adalah 192.168.10.0/26 ya, prefixnya adalah /26. Kalau misalnya kita lihat di sini, /26 adalah masuk ke range yang kelas C antara /24 sampai /32, berarti IP ini menggunakan prefix di kelas C. Lanjut, kalau kita mendapatkan sebuah soal diketahui IP address dan prefixnya, hal pertama yang bisa kita hitung adalah subnet mask-nya. Ya, kita bisa cari tahu berapa sih subnet mask dari IP address ini. Nah, cara ngitungnya kita lihat tabel yang baris yang ini ya. Nah, cara menghitung subnet mask adalah tulis angka 1 sebanyak prefixnya. Ya, tulis angka 1 sebanyak jumlah prefixnya. Prefixnya adalah 26. Berarti kita tulis angka 1 sebanyak 26 kali. Nah, tapi harus diingat bahwa setiap oktet, ini namanya oktet ya, segini oktet, ini segini oktet, harus diisi 8 angka gitu ya. Jadi ini harus diisi 8. Sekarang kita coba ya, /26. Kita tulis nih sebanyak angka 1 sebanyak 26 kali. Kita tulis nih, 1-nya ada 6. Jumlahnya baru 8 kan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini juga sama, diisi angka 1-nya sebanyak 8 kali. Ini juga sebanyak 8 kali. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8 baru 24 jumlahnya. Jumlah angka 1-nya. Berarti kita tambahin lagi di sini. Angka 1-nya ada 2. Jadi kan ini kan udah 24 tambah 2 jadi 26. Tulisnya angka 1, angka 1. Terus sisanya isi berapa Bu? Berarti sisanya diisi angka 0. Ini kan sudah ada 2 angka. Berarti sisanya ada berapa? Ada 6 kan? 6 angka 0. Karena jumlahnya satu oktet ini harus 8 angka. Gitu ya. Oke. Terus ini posisinya ya. Karena ini kelasnya kelas C, berarti posisinya network, host. Oke. Kita udah tahu nih nilai subnet mask-nya. Nah, ini kan baru angka biner kan? Baru angka biner dari subnet mask. Nanti kita bisa konversi dari biner ke desimal. Nah, kita skip dulu. Sekarang kita hitung dulu nih. Kita lanjut, kita hitung IP address, angka biner dari IP address nih. Angka biner dari IP address. Kita konversi. Ini kan angkanya desimal kan? Kita harus rubah nih jadi angka biner. Nah, sedikit mereview cara konversi dari desimal ke biner ya. Kalau Ibu pakainya seperti ini. Nah, biner itu adalah melambangkan
dua angka yang digunakan, hanya angka 0 dan 1. Ya, karena biner artinya 2, angka yang digunakan juga cuma 2, yaitu 0 dan 1. Makanya ketika konversi dari desimal ke biner, tinggal dibagi 2 aja. Contohnya, tadi kan IP address-nya itu adalah 192.168. Jadi kita konversi dulu nih, 192. Kita konversi 192 dibagi 2. Kayak gampangnya tinggal dibagi 2. 192 dibagi 2 adalah 96. Gak ada sisanya kan, berarti tulis 0. Terus 96 dibagi 2 adalah 48. Gak ada sisanya kan, berarti tulis 0. Terus 48 dibagi 2 adalah 24. Gak ada sisanya kan, berarti tulis 0. 24 dibagi 2 adalah 12. Gak bersisa, tulis 0. 12 dibagi 2 adalah 6. Gak bersisa, tulis 0. 6 dibagi 2 adalah 3. Gak bersisa kan, tulis 0. 3 dibagi 2, berapa yang mendekati? Yang mendekati adalah angka 1, karena 1 dikali 2 adalah 2. Tapi 3 dikurang 2 masih sisa kan, yaitu adalah sisanya 1. Nggak habis dibagi. 3 dibagi 2 tidak habis, ada sisanya 1. Tulis sisanya di sini 1. Terus lanjut, 1 bisa nggak dibagi 2? Kalau nggak bisa berarti stop sampai sini. Nah, berarti berapa angka biner dari 192? Saya tulis dari bawah sini ke atas. Tulis dari sebelah kiri, yaitu kan 1, 1. Tulis di sini 1, 1. Terus nolnya udah berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti bener ya, 1 oktet ini ada 8 angka. Bisa kalian hitung. Nah, ini contoh konversi dari desimal ke biner. Bu, gimana kalau saya mau ngecek konversi dari biner ke desimal? Apakah nilainya sudah benar? Oke, kalau Ibu caranya konversi dari biner ke desimal adalah, ini angka binernya di atasnya nih kecil, Ibu tulisin angka. Mulai dari 0 caranya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah tulis. Terus tulis nih angka binernya dari sebelah kanan. Ya, tulis dari sebelah kanan ke bawah. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ada 6 angka 0, tulis ke bawah. Terus 1, 1 tulis. Terus tulis kali. Tinggal kita tulis di sini. Dikali berapa? Ini kan tulisnya 0, berarti di sini 2 pangkat 0. Ini angkanya 1, berarti tulis 2 pangkat 1. Ini angkanya 2, berarti tulis ini 2 pangkat 2. Di sini angkanya 3, tulis berarti ini 2 pangkat 3. Dan seterusnya sampai selesai. Di sini 2 pangkat 7. Terus tulis sini hasilnya. Karena di depan sini angka 0, otomatis berapapun angka yang dikalikan 0, berarti hasilnya 0 kan. Berarti ini semua hasilnya 0. Tinggal yang ini. 1 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Dikali 1 adalah 64. 2 pangkat 7 adalah 128. Dikali 1 adalah 128. Nah, kalau ini dijumlah, hasilnya adalah 192. Ya, 192. Cocok ya sama angkanya. Nah, lanjut. Konversi 168. Coba ya. Sini ada contoh. Sama juga caranya, tinggal dibagi 2. 168 dibagi 2 adalah 84. Nggak bersisa, tulis 0. 84 dibagi 2 adalah 42. Nggak ada sisanya, tulis 0. 42 dibagi 2 adalah 21. Nggak ada sisanya, tulis 0. 21 dibagi 2. Udah bisa kan? Yang mendekati berapa? Adalah 10. Karena 10 kali 2 adalah 20. Tapi ada sisa 1 kan, tulis ini sisa 1. Terus 10 bagi 2 adalah 5. Gak ada sisanya, tulis 0. 5 dibagi 2, itu kan gak habis kan. Yang paling mendekati berapa? Adalah 2, karena 2 kali 2 adalah 4. Tapi sisa 1, tulis 1. 2 dibagi 2 adalah 1. 1. Habis kan? Gak bersisa. Lanjut, 1 bisa nggak dibagi 2? Ya bisa kan, kalau nggak bisa berarti stop sampai di sini. Terus sama, tulis dari bawah ke atas. Dari sebelah kiri tulisnya. Berarti kan ini kan 10, 101. Tulis di sini 10, 101. Nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita hitung, bener kan, di sini ada 8 angka jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti ada 8. Ini adalah angka biner dari 168. Terus kalau mau dicek juga sama kayak tadi.
di atasnya kita tulis ini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita tulis ini angka binernya dari sebelah kanan. Kita tulisnya urutin ke bawah. Ini kan 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kali, terus tinggal ditulis sesuai sama yang di atasnya. Ini berarti kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, nanti kalau dijumlah dapatlah hasilnya 168. Itu ya. Terus lanjut, yang kita konversi adalah IP-nya adalah 10 ya. 10 kita konversi jadi bilangan biner. Ini udah contohnya 10. Sama juga kayak tadi kita tulis 10 dibagi 2 adalah 5. Dari sisanya kan tulis 0. 5 dibagi 2 yang paling mendekati adalah 2 karena 2 kali 2 adalah 4. Ada sisanya 1, tulis ini 1. Terus 2 dibagi 2 1, nggak bersisa kan tulis 0. 1 masih bisa dibagi 2 nggak bisa kan, berarti stop sampai sini. Nah, ini kita tulis nih 1 0 1 0 1 0 1 0, tapi baru 4 angka. Sedangkan dalam IP address 1 oktet harus 8 angkanya. Berarti kita perlu menambahkan angka 0 di belakang sini nih sebanyak sisanya. Ini kan udah ada 4 angka kan, 1, 2, 3, 4. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 4 lagi biar jumlahnya 1 oktet ini adalah 8. Jadi angka biner dari 10 adalah 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Terus langsung kita salin di sini nih. Hasil biner dari IP address. Kita tulis di sini. Nah, yang tadi sudah kita hitung. Bu, kok 0-nya nggak dihitung lah? Kalau 0 mah tinggal tulis saja. 0 semua ada 8 angka. Terus lanjut, kita harus melakukan operasi AND untuk mendapatkan network ID. Oke. Nah, operasi AND itu ada di pelajaran sistem komputer. Ibu hanya review sedikit. Kalau angka 1 di N1 hasilnya 1. 1 di N0 hasilnya 0. 0 di N0 hasilnya 0. 0 di N1 hasilnya 0. Jadi, kalau bukan 1 N1, pasti hasilnya 0. Jadi yang hasilnya 1 cuman 1 N1 aja. Sisanya hasilnya adalah 0. Lanjut kita kita operasikan N di sini. Siapa yang kita operasikan N? Yaitu adalah subnet mask dan bilangan biner. Kita operasikan bilangan N. Kayak contohnya dari paling belakang dulu deh. Oke. Di sini kan 0 di N0 hasilnya 0. 0 di N0 hasilnya 0. Dan udah pasti ya nih 0 semua. Terus lanjut ke sini. 1 di N0 hasilnya adalah 0. 1 di N0 hasilnya adalah 0. Terus lanjut yang sini. 1 di N0 hasilnya 0. 1 di N1 hasilnya baru 1. 1 di N0 hasilnya 0. 1 di N1 hasilnya 1. Udah sisanya juga pasti 0 karena 1 di N0. Dan begitu seterusnya kalian operasikan N di sini antara subnet mask dan biner. Nah, kalau udah dapat nih operasi hasilnya, kita konversi dari biner ke desimal. Nih, kalau kita konversi nih, kalau kamu nanti mau hitung hasilnya nih, bilangan biner ini adalah hasilnya adalah 192 bilangan desimalnya. Yang ini adalah 168. Yang ini adalah hasilnya 10. Yang ini tetap 0. Kebetulan aja network ID-nya sama IP address-nya hasilnya sama. Ya. Nanti mungkin di soal yang berikutnya kemungkinan bisa berbeda. Ini hanya kebetulan aja. Oke. Terus lanjut nih, kita udah dapat network ID. Nah, sekarang kita mau ngitung nih subnetnya. Ada namanya rumus subnet, rumus host, dan blok per subnet. Oke, yang pertama ngitung subnet dulu. Rumus menghitung subnet adalah 2 pangkat X. Nah, X itu siapa? X adalah angka 1 pada host. Host yang mana nih posisinya? Network, host. Kita lihat nih. Host pada subnet mask-nya. Kita lihat nih. Di host pada subnet mask, cuma yang ini doang kan. Berapa angka satunya?
ada 2, 1, 2. Berarti 2 pangkat X adalah 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Terus lanjut, kita menghitung rumus cos. Rumus cos, rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu siapa? Y adalah angka 0 pada host di subnet mask. Kita lihat nih, host kan cuma di sini doang kan. Angka 0-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 adalah 64. Dikurang 2 jadi 62. Itu ya. Terus lanjut, ada yang namanya blok per subnet. Ini dibacanya adalah blok per subnet, bukan atau ya, tapi blok per subnet. Rumusnya adalah 256 dikurang nilai host pada subnet mask. Kita lihat nih nilai hostnya. Nanti kalau kamu konversi dari desimal ke biner, dapatlah 192 nih nilai hostnya. Kamu harus konversi dulu ya, manual seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Tapi kalau kamu konversi, dapat nih nilai hostnya. Nih, ini nih. Ketika dikonversi dari biner ke desimal, dapatnya 192. Berarti blok per subnet adalah 256 dikurang 192. Hasilnya adalah 64. Nah, terus ini dipakainya di mana sih Bu? Dipakainya namanya dipakai di dalam tabel IP. Nih, tabel IP address yang sudah Ibu buat. Oke. Ada 3 judul utama di sini, yaitu adalah host ID atau network ID. Harusnya ini network ya. Net ID ini tulisannya. Net ID di sini. Ibu salah tulis. Ini harusnya net ID. Terus range IP sama broadcast. Nah, net ID yang pertama udah kita dapat nih. Yang ini nih, tinggal kita tulis di sini. Ini adalah network ID yang pertama. Tinggal kita salin. Berarti network ID yang pertama adalah 192.168.10.0. Terus lanjut, range IP itu dari berapa sampai berapa nih yang bisa dipakai pada jaringan komputer yang kita setting. Range IP yang bisa dipakai adalah, kan 10.0 sudah dipakai, berarti kita tambahin 1, berarti dimulai dari 10.1. Jadi 192.168.10.1. Bu, kenapa yang ditambahin 1 di ujung sini? Kita lihat lagi nih, karena nilai host itu adanya di oktet keempat, di oktet terakhir. Jadi yang boleh dijumlah hanya di oktet keempat aja. Ini nggak boleh, karena ini adalah nilainya adalah network. Network itu nggak bisa dijumlah, tapi hanya boleh terjumlah di host aja. Karena hostnya dimulai dari oktet keempat, atau adanya hanya di oktet keempat, berarti yang boleh dijumlah hanya di sini doang nih. Gitu ya. 0 ditambahin 1 jadi 1. Jadi range IP pertama adalah 192.168.10.1. Terus sampai berapa range IP-nya? Kita lihat nih, host. Hostnya adalah 62. Berarti tinggal kita jumlah 0 ditambah 62. Berarti range IP terakhir adalah 62. Di 192.168.10.62. Berarti range IP untuk network ID 10.0 adalah 10.1 sampai 10.62. Berapa broadcast-nya? Sama, tinggal kita tambahin 1. 62 tambah 1 berarti 63. Berarti broadcast-nya adalah 192.168.10.63. Itu ya. 10.63 itu broadcast dari network ID yang ini 10.0. Terus lanjut, kita hitung ke host ID yang berikutnya. Bisa juga caranya dengan ditambah 1. Berarti network ID yang berikutnya tinggal ditambah 1. 63 ditambah 1 jadi 64. Terus range IP untuk network ID yang kedua berapa? Tinggal tambahin 1. 64 ditambahin 1 jadi 65. Terus range IP yang terakhirnya berapa? Tinggal jumlah 64 ditambah dengan 62, dapatlah 126. Terus broadcastnya berapa? Tinggal dijumlahin 126 ditambahin 1 jadi 127. Tuh ya. Ingat ya, kenapa yang ditambahin cuma di oktet terakhir? Karena ini adalah kelas C. Kelas C hostnya cuma di oktet keempat. Jadi yang boleh dijumlah hanya di oktet yang keempat. Terus dilanjutin sampai selesai.
Bu, bikin tabel ini seberapa banyak? Nih, dilihat. Subnetnya adalah 4, berarti nanti kita punya network ID sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kalau nanti kamu ngitung subnetnya ada 10, ya berarti bikin 10 baris. Subnetnya ada 8, berarti bikin 8 baris. Ini semua bergantung pada prefix yang digunakan. Itu cara yang pertama ngitungnya. Terus gunanya blok per subnet apa, Bu? Nah, ini ada cara yang kedua untuk bikin tabelnya, untuk mengisi tabel. Blok per subnet bisa kita langsung jumlahin. Jadi kita bisa tahu network ID langsung dari blok per subnet. Network ID pertama kan adalah 10.0 kan. Terus gimana caranya kita tahu network ID yang kedua? Tinggal ditambahin 64. 0 tambah 64. Dengan 64. Ini adalah network ID kedua. Terus network ID yang ketiga berapa? Tinggal 64 ditambah 64 dapat 128. Terus network ID yang terakhir berapa? Yang keempat. Tinggal jumlah 128 tambah 64 dapat 192. Kenapa ditambah 64? Lihat lagi ya, karena blok per subnetnya adalah 64. Seperti itu. Hitung broadcast juga sama, tinggal dijumlahin sama 64. Nah, harus diingat bahwa nilai full dari sebuah IP address adalah 255. Oke, jadi nggak mungkin ada yang namanya IP address tuh belakangnya 256. Paling full bentuknya adalah 255. Nah, ini bisa nanti kamu lanjutkan diisi sendiri nih, range IP, network ID yang ketiga dan keempat berapa. Itu ya cara menghitung subnetting. Jika masih ada yang belum paham dari video penjelasan ini atau ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.